Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat dan lainnya, itu hanya bersifat kebetulan semata. Saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita langsung mulai saja ceritanya. Aisyah adalah seorang wanita sederhana yang hidup di sebuah desa kecil nan damai di pinggir hutan. Dia adalah seorang hafizah Al-Quran, yang meski masih muda, telah menghafal seluruh ayat-ayat suci dengan ketekunan yang luar biasa. Setiap hari, Aisyah menjalani hidup dengan ketenangan, ketulusan, dan penuh dedikasi. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Ayahnya telah lama meninggal dunia, meninggalkan Aisyah sebagai satu-satunya penopang hidup keluarga. Di mata penduduk desa, Aisyah adalah sosok yang langka, istimewa. Tak hanya cerdas dan rajin, Aisyah juga memiliki hati yang lembut dan peduli terhadap sesama. Anak-anak desa sering mengunjunginya di sore hari, menunggu giliran untuk belajar mengaji darinya. Aisyah tidak pernah memasang tarif untuk pelajaran yang dia berikan, meski keluarganya juga tidak tergolong kaya. Bagi Aisyah, mengajar anak-anak tentang Al-Quran adalah bentuk ibadah. Ia selalu berkata bahwa ilmu yang bermanfaat adalah warisan paling indah yang bisa ia tinggalkan untuk dunia ini. Aisyah dikenal karena kesederhanaannya. Pakaian yang ia kenakan selalu bersih namun tidak pernah mewah. Bahkan sering terlihat sudah tua dan lusuh. Setiap pagi, dia akan pergi ke ladang kecil di samping rumahnya, bercocok tanam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski pekerjaannya melelahkan, Aisyah tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, dia merasa bahagia bisa membantu ibunya yang sudah tua. Sesekali, Aisyah akan memberikan hasil panennya kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan, terutama kepada mereka yang hidup sebatang kara atau sedang kesusahan. Selain mengurus ladang dan mengajar mengaji, Aisyah sering mengunjungi hutan dekat desa untuk mencari kayu bakar atau herba untuk obat ibunya. Di hutan itulah, Aisyah sering bertemu dengan anjing-anjing liar yang berkeliaran di sekitar. Berbeda dengan kebanyakan orang yang merasa takut atau jijik pada anjing liar, Aisyah justru merasa iba. Seringkali, ia membawa sisa makanan dari rumahnya untuk diberikan kepada anjing-anjing tersebut. Saat melihat mereka makan dengan lahap, Aisyah tersenyum lega. Dalam benaknya, makhluk hidup manapun berhak merasakan kebaikan dan belas kasih. Baginya, memberikan sebagian dari rezeki yang dia punya kepada hewan-hewan itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Meskipun hidupnya serba sederhana, Aisyah selalu membawa aura kedamaian yang membuat orang di sekitarnya merasa tentram. Setiap kali tetangga bertemu dengannya, mereka merasa seolah-olah telah bertemu seseorang yang mampu mengangkat beban hati. Begitu besar cinta kasihnya terhadap sesama, Aisyah tidak pernah mengharap imbalan apapun. Bahkan, dia rela mengorbankan waktunya sendiri untuk membantu orang lain. Meskipun kesempatan untuk menikah atau pergi ke kota lebih besar, Aisyah lebih memilih tetap tinggal di desa untuk menjaga ibunya dan melayani lingkungannya. Namun, kebaikan dan ketulusan hati Aisyah seringkali tidak sepenuhnya dipahami oleh orang-orang. Sebagian dari mereka melihat sikapnya sebagai tindakan yang sia-sia, apalagi sikapnya terhadap anjing-anjing liar yang dianggap najis dalam tradisi setempat. Tapi bagi Aisyah, rasa cinta dan kasih sayang tidak bisa dibatasi, karena semuanya berasal dari Tuhan dan sudah semestinya diteruskan kepada semua makhluk di bumi ini. Di suatu pagi yang cerah, ketika matahari mulai memancarkan sinarnya, kehidupan di desa kecil itu tampak biasa seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pagi itu terasa berbeda di rumah Aisyah. Suasana tenang dan damai yang biasanya menyelimuti rumah kecil di tepi desa itu mendadak berubah menjadi kepanikan. Aisyah yang selama ini selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan segala keperluan ibunya tidak terlihat keluar kamar seperti biasanya. Ibunya, yang sudah terbiasa mendengar suara langkah lembut Aisyah di pagi hari, merasakan keanehan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, sang ibu mencoba memanggilnya, namun tak ada sahutan. Merasa khawatir, ibu Aisyah meminta bantuan tetangga terdekat untuk melihat keadaan Aisyah. Tetangga-tetangga yang selama ini menganggap Aisyah sebagai anak mereka sendiri, bergegas masuk rumah dan menemukan Aisyah masih berbaring di tempat tidurnya. Tampak tenang, namun tubuhnya tak lagi bernapas. Wajahnya yang biasanya memancarkan kehangatan dan ketenangan kini dia membeku dengan tatapan yang damai.
Namun, kenyataan bahwa Aisyah tak lagi hidup menghantam para tetangganya dengan kesedihan yang mendalam. Berita kematian Aisyah segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Suasana berubah muram, seolah awan kelabu menggantung di langit. Penduduk desa, yang tak hanya mengenalnya tetapi juga merasakan kasih sayangnya secara langsung, merasa kehilangan yang begitu besar. Tak sedikit yang terisak ketika mendengar kabar tersebut. Aisyah adalah gadis yang bagi mereka bagaikan cahaya dalam gelap. Seorang yang tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga mengamalkan ajarannya dengan sepenuh hati. Semua orang tahu betapa besar cintanya pada keluarganya, pada sesama, dan bahkan pada makhluk lain yang tak dipedulikan orang, seperti anjing-anjing liar di desa. Kakak laki-laki Aisyah, Rahmat, yang tinggal di desa sebelah, begitu terpukul ketika menerima kabar itu. Dalam perjalanan menuju rumah Aisyah, hatinya dipenuhi penyesalan yang dalam. Rahmat adalah seorang lelaki pekerja keras yang kerap sibuk di ladangnya sendiri, hingga jarang sekali bisa mengunjungi adik dan ibunya. Baginya, Aisyah bukan sekadar adik, tetapi juga pengganti figur ibu setelah ibu mereka semakin sakit-sakitan. Namun, kesibukan dan kerasnya hidup telah membuatnya sering menunda untuk mengunjungi adiknya. Dalam hati, Rahmat merasa belum cukup menunjukkan kasih sayangnya pada Aisyah, dan kini ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kesempatan itu takkan pernah ada lagi. Pemakaman Aisyah dilakukan di tanah pemakaman umum di pinggir desa. Penduduk desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Wajah-wajah muram, mata sembab, dan tangisan tertahan menjadi saksi betapa dalamnya kepergian Aisyah dirasakan oleh mereka. Pak Ustaz Malik, yang telah mengajari Aisyah Al-Quran sejak kecil, memimpin doa dengan suara bergetar. Baginya, Aisyah bukan sekadar murid. Dia adalah sosok yang luar biasa, yang memiliki ketulusan hati yang langka. Ustaz Malik mengingat saat-saat ketika Aisyah kecil dengan tekun duduk di depannya, menyimak setiap ajaran dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Dalam hatinya, Pak Ustaz tak bisa menahan perasaan hampa dan kehilangan yang mendalam. Dia tahu, di tengah-tengah desa ini, mungkin tak ada lagi yang memiliki ketekunan seperti Aisyah dalam menghafal dan menghayati Al-Quran. Aisyah adalah bukti hidup bahwa kebaikan hati dan ketulusan adalah bagian tak terpisahkan dari seseorang yang dekat dengan Al-Quran. Pak Ustaz mengingatkan pada semua yang hadir untuk mendoakan Aisyah, agar segala amal ibadahnya diterima, dan agar semua kebaikan yang dia tinggalkan di dunia ini terus memberikan manfaat bagi semua orang yang pernah mengenalnya. Namun, di balik kesedihan dan harapan untuk kebaikan bagi Aisyah, ada tanda-tanda tak biasa yang mulai muncul di sekitar makamnya. Beberapa hari setelah pemakamannya, para penduduk mulai melihat sekumpulan anjing liar yang sering berkeliaran di area makam Aisyah. Pada awalnya, hal ini dianggap hanya sebagai kejadian biasa yang terjadi di desa kecil mereka, mengingat letak pemakaman yang memang dekat dengan hutan. Namun, ketika malam tiba, suara gonggongan anjing-anjing itu terdengar menggema di sekitar makam Aisyah. Anehnya, para penduduk menyaksikan bahwa anjing-anjing itu seolah menjaga makam Aisyah. Mereka berkumpul di sekeliling makamnya, mengelilinginya dengan pandangan yang tidak biasa bagi seekor anjing liar. Seringkali, mereka bahkan menggali-gali tanah di sekitar makam, seolah berusaha menarik perhatian dari bawah sana. Setiap malam, anjing-anjing itu datang dan berkerumun di makam Aisyah, membuat penduduk desa semakin bingung dan merasa ada sesuatu yang janggal. Kejadian ini mulai mengusik ketenangan penduduk. Bagi sebagian dari mereka, kehadiran anjing-anjing tersebut di sekitar makam seorang hafizah dianggap tidak pantas, bahkan menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa dari mereka mulai merasa takut, mengira bahwa ini adalah pertanda buruk atau sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu atau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa hari berlalu sejak pemakaman Aisyah, desas-desus mulai terdengar di desa mengenai kejadian aneh yang terjadi di makam Aisyah. Sekelompok anjing liar yang biasanya hanya berkeliaran di pinggiran hutan mulai sering terlihat mendekati makamnya. Anjing-anjing itu berkumpul setiap malam di sana, mengelilingi makam dan terkadang melolong dengan nada yang penuh misteri, seolah menandakan rasa kehilangan yang mendalam. Mereka tidak tampak ganas atau agresif, melainkan lebih mirip seperti sekelompok hewan yang sedang menjaga sesuatu yang berharga. Kejadian ini membuat penduduk desa merasa resah. Pada mulanya, mereka menganggap itu hanya kebetulan, atau mungkin kebiasaan hewan liar yang mencari makanan di sekitar kuburan. Tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah anjing yang datang semakin banyak, dan kejadian itu terus berulang setiap malam, dengan pola yang sama.
Mereka datang, berkumpul di sekitar makam Aisyah, menggonggong atau melolong, lalu pergi saat fajar mulai menyingsing. Para penduduk yang kebetulan melintas di area pemakaman, mulai merasa ada sesuatu yang ganjil dengan kehadiran anjing-anjing itu. Suatu hari, Rahmat, kakak laki-laki Aisyah, mendengar laporan dari beberapa warga tentang fenomena tersebut. Sebagai keluarga terdekat yang merasa bertanggung jawab, ia memutuskan untuk mencari tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ia pergi ke makam adiknya pada sore hari, berharap bisa menenangkan pikirannya dan mungkin menemukan penjelasan yang rasional. Ketika ia tiba, suasana di pemakaman terlihat tenang dan sunyi seperti biasa. Namun, saat malam mulai turun dan kegelapan perlahan menyelimuti, Rahmat mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Sekitar pukul 8 malam, dari kejauhan, ia mulai mendengar suara langkah-langkah kecil dan lama-lama terdengar suara gonggongan. Semakin lama, suara itu semakin jelas, dan dari balik bayangan pepohonan, ia mulai melihat sekumpulan anjing liar muncul satu persatu. Mereka berjalan perlahan menuju makam Aisyah, seolah-olah mereka tahu persis kemana mereka harus pergi. Rahmat menyaksikan dengan takjub bagaimana anjing-anjing itu duduk melingkar di sekitar makam adiknya, menunduk dengan tenang seolah-olah sedang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Rahmat merasakan emosi yang campur aduk. Ada rasa takut, bingung, dan penasaran yang menyelimuti hatinya. Mengapa anjing-anjing ini begitu tertarik pada makam Aisyah? Apa yang sebenarnya mereka rasakan? Rahmat mencoba mendekati mereka dengan hati-hati, berharap bisa mengusir mereka dari tempat itu. Namun, saat ia mendekat, anjing-anjing itu justru menatapnya dengan pandangan yang lembut dan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda agresif sama sekali. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat Rahmat tersentuh, seolah-olah mereka ingin menyampaikan pesan yang hanya bisa mereka pahami. Ketika Rahmat kembali ke desa, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada Pak Ustaz Malik, guru mengaji Aisyah dan juga sosok yang sangat dihormati di desa. Pak Ustaz mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan penuh pemikiran. Setelah Rahmat selesai bercerita, Pak Ustaz menghela napas panjang. Ia merasa ada makna yang lebih dalam di balik kejadian ini, seolah-olah Aisyah meninggalkan pesan tak terucap yang harus mereka temukan bersama. Pak Ustaz memutuskan untuk mengajak beberapa orang dari desa ke makam Aisyah pada malam berikutnya, dengan tujuan untuk berdoa bersama dan, mungkin, memahami apa yang sedang terjadi. Pada malam itu, mereka berkumpul di makam Aisyah dengan lilin-lilin kecil yang mereka bawa sebagai penerangan. Setelah mereka selesai membaca doa, sekali lagi anjing-anjing itu datang. Mereka bergerak perlahan mendekati makam, membentuk lingkaran, dan duduk dalam keheningan yang penuh makna. Kejadian tersebut terus berulang malam demi malam. Penduduk desa mulai terbiasa melihat kehadiran anjing-anjing di makam Aisyah, meskipun sebagian dari mereka masih merasa terganggu atau bahkan takut. Mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka, mencoba mencari penjelasan untuk fenomena yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sebagian orang menganggap anjing-anjing itu datang karena dipanggil oleh roh Aisyah yang ingin menjaga makamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah bentuk penghormatan alam kepada seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk kebaikan. Pak Ustaz Malik dan Rahmat tidak berhenti di situ. Mereka mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan Aisyah, berharap dapat menemukan petunjuk yang mungkin dapat menjelaskan hubungan antara adik mereka yang sudah tiada dan sekumpulan anjing liar tersebut. Mereka bertanya pada penduduk desa, mencari tahu apakah Aisyah pernah berinteraksi dengan anjing-anjing itu ketika masih hidup. Satu persatu cerita tentang kebaikan Aisyah kepada anjing-anjing liar mulai terungkap. Beberapa penduduk mengingat bahwa Aisyah sering membawa sisa makanan dari rumahnya setiap kali pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar atau ramuan obat untuk ibunya. Ia selalu membagi makanan itu kepada anjing-anjing liar yang ditemuinya di jalan. Tak jarang ia bahkan mengumpulkan tulang atau potongan daging dari pasar, yang dibawanya khusus untuk anjing-anjing yang kelaparan. Cerita ini membuat hati Rahmat dan Pak Ustaz Malik bergetar. Mereka baru menyadari betapa luasnya kasih sayang Aisyah. Bagi sebagian besar orang, anjing liar hanyalah makhluk yang sering diabaikan, bahkan dijauhi. Namun, bagi Aisyah, setiap makhluk yang ia temui adalah ciptaan Tuhan yang patut diberi kasih sayang, tanpa memandang jenis atau statusnya. Keputusan Aisyah untuk memberi makan anjing-anjing liar itu bukan sekadar tindakan spontan, melainkan bukti ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa. Kesadaran ini membuat Pak Ustaz Malik memandang fenomena anjing-anjing yang berkumpul di makam Aisyah dengan cara yang berbeda. Anjing-anjing itu datang bukan untuk mengganggu atau menunjukkan sesuatu yang menakutkan.
Mereka datang sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Sebuah pengakuan bahwa kebaikan yang telah diberikan Aisyah kepada mereka tidak pernah dilupakan. Meskipun mereka adalah makhluk yang mungkin tak pernah memahami bahasa manusia, mereka tahu bahwa Aisyah telah menunjukkan kasih sayang yang tak tergantikan. Pak Ustaz memutuskan untuk berbicara kepada penduduk desa tentang kejadian ini. Dalam sebuah ceramah yang penuh haru, ia mengajak mereka untuk melihat kejadian ini sebagai pelajaran penting tentang kasih sayang tanpa syarat yang pernah diajarkan oleh Aisyah. Ia mengingatkan mereka bahwa setiap makhluk di dunia ini, baik manusia maupun hewan, memiliki hak untuk dihargai dan dicintai. Kebaikan yang pernah diberikan Aisyah bahkan diingat oleh makhluk yang dianggap rendah oleh sebagian orang. Itu adalah bukti nyata bahwa cinta dan kebaikan sejati tidak pernah hilang atau dilupakan, bahkan setelah kematian. Sejak malam itu, pandangan penduduk desa terhadap anjing-anjing tersebut berubah. Mereka tak lagi merasa takut atau terganggu oleh kehadiran mereka di sekitar makam Aisyah. Beberapa penduduk bahkan mulai memberi makan anjing-anjing itu secara bergiliran, sebagai bentuk penghormatan kepada Aisyah dan juga rasa syukur mereka atas pelajaran yang telah mereka terima. Anjing-anjing itu, meskipun tidak bisa berbicara atau menyampaikan rasa terima kasih, tampak lebih tenang dan damai ketika berada di sekitar makam Aisyah. Mereka seolah telah menemukan tempat di mana mereka merasa diingat dan dihargai. Kini, setiap kali penduduk desa melewati makam Aisyah, mereka akan melihat anjing-anjing itu berkumpul dengan damai, menjaga makam dalam diam yang penuh makna. Kehadiran mereka menjadi simbol abadi dari kebaikan hati yang tak pernah sirna, sebuah pengingat bahwa kasih sayang sejati akan selalu dikenang, bahkan oleh makhluk yang dianggap tak memiliki ingatan. Dengan mata berkaca-kaca, Rahmat kini memandang makam adiknya dengan perasaan bangga dan penuh haru. Ia menyadari bahwa meskipun Aisyah telah tiada, kebaikan dan kasih sayangnya tetap hidup, membekas dalam hati manusia dan makhluk lain di sekitarnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan warisan kebaikan yang telah Aisyah tanamkan, agar desa mereka tetap menjadi tempat di mana kasih sayang menjadi bahasa yang dipahami oleh semua, baik manusia maupun alam sekitarnya. Di sanalah akhir dari kisah Aisyah, seorang hafizah yang sederhana namun memiliki hati yang luas dan ikhlas. Meski telah pergi, kenangannya tetap abadi, tertinggal dalam setiap doa yang dipanjatkan oleh penduduk desa dan dalam setiap tatapan lembut anjing-anjing liar yang setia menjaga makamnya. Beberapa minggu setelah kepergian Aisyah, penduduk desa masih sering membicarakan kebaikan dan pengorbanannya, terutama saat mereka menyaksikan anjing-anjing liar yang terus menjaga makamnya. Fenomena anjing yang berkumpul di makam seorang hafizah mengusik rasa penasaran Rahmat, kakak Aisyah, yang belum merasa cukup memahami apa yang membuat adiknya begitu dicintai makhluk-makhluk itu. Dalam upayanya untuk mencari jawaban, Rahmat mulai mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Aisyah, berbicara dengan mereka yang mengenalnya, dan berusaha memahami lebih dalam tentang kehidupan Aisyah yang sederhana namun penuh makna. Suatu hari, dalam percakapannya dengan seorang tetangga tua bernama Maksiti, yang tinggal tak jauh dari rumah Aisyah, Rahmat akhirnya mengetahui rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik kebaikan hati adiknya. Dengan suara lirih, Maksiti bercerita bahwa Aisyah seringkali rela menahan lapar demi menyisihkan makanan untuk anjing-anjing liar yang kelaparan. Anjing-anjing itu tak punya siapa-siapa di sini, kata Maksiti. Mereka dianggap najis, diusir, bahkan kadang disakiti. Tapi Aisyah berbeda. Dia melihat mereka dengan rasa iba. Setiap kali punya makanan lebih, ia akan membawanya ke hutan untuk memberi makan anjing-anjing itu, meskipun dirinya sendiri kadang hanya makan sedikit. Rahmat mendengar dengan mata yang berkaca-kaca. Ia terkejut mengetahui bahwa adiknya, yang sudah hidup dalam keterbatasan, masih rela menyisihkan makanan untuk makhluk lain. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Aisyah memiliki kedalaman kasih sayang seperti itu, bahkan pada anjing-anjing yang sering dianggap najis dan dijauhi oleh banyak orang di desa. Rahmat teringat masa-masa ketika Aisyah selalu berusaha menyembunyikan rasa laparnya, berdalih sudah makan, padahal ia hanya ingin memberi makanan pada orang lain atau anjing-anjing itu. Namun, pengorbanan Aisyah tidak berhenti di sana. Maksiti kemudian menceritakan bahwa Aisyah juga sering menanggung beban hutang-hutang kecil beberapa warga desa yang kekurangan, tanpa pernah mengungkit-ungkit bantuannya. Aisyah selalu berusaha membantu orang-orang di sekitarnya dengan diam-diam, bahkan rela mengorbankan uangnya sendiri yang diperoleh dari menjual hasil ladang kecilnya atau bekerja sambilan di rumah penduduk lainnya. Aisyah bahkan diam-diam membantu biaya pengobatan untuk beberapa anak kecil yang sakit di desa, sesuatu yang tak pernah disadari oleh Rahmat maupun ibunya. Dengan semua pengorbanan itu, Aisyah selalu tampak ceria,
tidak pernah mengeluh atau menunjukkan kesulitan yang dialaminya. Bagi Aisyah, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaannya juga. Ketika orang-orang yang ia bantu merasa tertolong, Aisyah merasakan kedamaian yang tidak tergantikan oleh hal apapun di dunia ini. Kasih sayang dan pengorbanannya bukanlah sesuatu yang dipaksakan atau diperlihatkan dengan bangga, melainkan sesuatu yang ia lakukan dengan tulus dari lubuk hatinya. Setelah mendengar kisah-kisah ini, Rahmat merasa hatinya seakan diiris-iris. Ia begitu menyesal karena selama ini tidak menyadari betapa besar beban yang dipikul adiknya. Ia selalu berpikir bahwa Aisyah hanya seorang gadis desa yang hidup sederhana tanpa banyak beban. Namun kenyataannya, Aisyah telah menjalani hidup dengan pengorbanan yang luar biasa, menyebarkan kebaikan dan kasih sayang yang tulus kepada siapapun, tanpa berharap imbalan atau pujian. Rahmat merasa sangat kehilangan, sekaligus bangga atas warisan kebaikan yang ditinggalkan Aisyah. Ia pun memutuskan untuk meneruskan apa yang telah dilakukan adiknya. Kini, Rahmat rajin memberikan makanan kepada anjing-anjing liar yang dulu sering diberi makan oleh Aisyah. Ia juga mulai membantu orang-orang yang membutuhkan di desa, dengan cara yang sederhana namun penuh ketulusan, seperti yang telah dicontohkan Aisyah. Setiap kali ia melakukan kebaikan kecil, ia merasa bahwa Aisyah masih ada di sisinya, membimbingnya untuk terus menebar kebaikan. Aisyah telah pergi, tetapi kebaikan yang ia tanamkan tetap hidup di hati mereka yang mengenalnya. Anjing-anjing liar itu, meskipun tidak bisa berkata-kata, menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan cara yang sederhana, menjaga makamnya setiap malam, sebagai penghormatan terakhir kepada seseorang yang pernah peduli kepada mereka. Penduduk desa yang awalnya menganggap aneh dan merasa takut, kini justru merasa terharu dan menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk senantiasa menebar kasih sayang kepada semua makhluk. Kisah hidup dan pengorbanan Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Di akhir setiap doa yang dipanjatkan, mereka mengenang Aisyah dengan rasa hormat dan cinta yang mendalam, berharap kebaikannya diterima oleh Sang Pencipta dan mengiringinya menuju kedamaian abadi. Rahasia besar yang tersembunyi dalam hidup Aisyah kini terungkap, menjadi warisan tak ternilai bagi mereka yang ditinggalkannya. Setelah semua rahasia pengorbanan Aisyah terungkap, penduduk desa mulai memahami bahwa kehadiran anjing-anjing liar di makam Aisyah adalah simbol nyata dari kasih sayang dan kebaikan yang ia berikan semasa hidup. Bagi mereka, makam Aisyah kini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang hafizah, tetapi juga lambang kebaikan yang terus hidup dan terasa hingga jauh setelah kepergiannya. Anjing-anjing yang dahulu dijauhi dan dianggap najis, kini dihormati sebagai penjaga makam Aisyah, bentuk nyata dari penghargaan yang tulus atas kebaikan yang pernah mereka terima. Rahmat, kakak laki-laki Aisyah, merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang baru dalam hatinya. Setelah berjuang mengatasi rasa kehilangan dan penyesalan, ia kini merasakan kehadiran Aisyah dalam setiap kebaikan yang ia lakukan. Ia mengambil tanggung jawab baru untuk melanjutkan warisan kasih sayang yang telah ditanamkan adiknya, membantu orang-orang di desa yang membutuhkan dan merawat anjing-anjing liar yang datang ke makam Aisyah. Setiap kali Rahmat memberi makan anjing-anjing itu, ia merasa seolah-olah menyapa kembali adiknya, merasakan ikatan kasih yang tak terputus meskipun Aisyah telah tiada. Para penduduk desa pun mulai ikut memberikan sumbangsih mereka. Sebagian dari mereka menyisihkan makanan untuk anjing-anjing yang datang ke makam, bahkan secara sukarela membersihkan area makam dan menyiapkan tempat teduh sederhana untuk hewan-hewan tersebut. Mereka tidak lagi memandang anjing-anjing liar dengan ketakutan atau rasa jijik, tetapi dengan penghormatan yang didasari oleh kasih sayang Aisyah yang telah mengajarkan mereka makna baru tentang kepedulian. Seiring waktu, makam Aisyah menjadi tempat yang penuh makna bagi semua orang di desa. Setiap kali mereka berziarah atau berdoa di sana, mereka mengenang kembali kebaikan Aisyah,
merasa terinspirasi untuk menyebarkan kasih sayang yang sama kepada orang lain dan bahkan kepada hewan-hewan di sekitar mereka. Mereka menyadari bahwa tindakan-tindakan kecil yang penuh ketulusan, seperti yang dilakukan Aisyah, bisa meninggalkan jejak yang abadi dan menginspirasi banyak orang. Pak Ustaz Malik, guru mengaji Aisyah, sering mengingatkan para penduduk bahwa makam Aisyah adalah saksi bisu dari keikhlasan seorang hamba yang tak hanya berusaha menghafal Al-Quran, tetapi juga menjalankan ajaran kasih sayang dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupannya. Ia mendorong warga untuk terus mengenang Aisyah sebagai teladan, agar apa yang telah ditanamkan Aisyah menjadi kekuatan untuk membangun desa yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Kini, makam Aisyah tidak lagi menjadi tempat yang suram atau angker. Sebaliknya, ia telah menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura kedamaian dan kasih sayang. Anjing-anjing yang berkumpul di sana seolah menjadi pengingat yang hidup bahwa kasih sayang sejati tidak memandang perbedaan, tidak berharap imbalan, dan akan selalu dikenang oleh mereka yang pernah merasakannya. Kehadiran anjing-anjing di makam Aisyah, yang pada awalnya dianggap misteri yang mengusik, kini menjadi lambang dari cinta abadi yang tak lekang oleh waktu. Cinta yang diberikan Aisyah kepada anjing-anjing itu, kepada para penduduk desa, dan kepada keluarganya, terus hidup dalam setiap perbuatan baik yang ia wariskan. Dan di malam-malam yang tenang, dengan bintang-bintang yang menyinari langit, anjing-anjing itu akan tetap berkumpul di sana, menjaga makam Aisyah dalam keheningan yang penuh makna, sebuah penghormatan yang sunyi, namun abadi, dari makhluk yang telah merasakan hangatnya kasih sayang seorang wanita berhati mulia. Waktu terus berlalu, dan desa kecil itu pun perlahan kembali menjalani rutinitasnya sehari-hari. Namun, kenangan tentang Aisyah tetap hidup di hati setiap orang yang mengenalnya. Makam Aisyah, yang kini dikenal sebagai makam Sang Hafizah, menjadi tempat istimewa, bukan hanya karena dihormati oleh penduduk desa, tetapi juga karena peran anjing-anjing liar yang setia menjaga tempat peristirahatan terakhirnya. Setiap kali penduduk melewati makam itu, mereka merasa seolah sedang mengunjungi seorang saudara atau seorang teman yang dicintai dan dihormati. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut atau di bawah cahaya bulan yang redup, orang-orang desa seringkali melihat anjing-anjing liar berbaring di sekitar makam, tenang dan damai. Pemandangan ini tak pernah gagal mengingatkan mereka pada kebaikan hati Aisyah yang tak memandang bulu, atau memisahkan manusia dari makhluk lainnya. Kebaikan yang murni, kasih sayang yang diberikan tanpa syarat, itulah warisan Aisyah yang tak lekang oleh waktu. Anak-anak kecil yang mendengar cerita tentang Aisyah dari orang tua mereka mulai belajar arti dari kasih sayang dan kepedulian kepada sesama makhluk. Mereka mengerti bahwa setiap makhluk Tuhan, betapapun kecil atau rendah kedudukannya di mata manusia, berhak mendapatkan cinta dan penghargaan. Banyak dari mereka yang terinspirasi untuk meneladani Aisyah, berbuat baik tanpa memandang kepada siapa mereka berbagi, hanya karena mereka ingin mengenang dan meneruskan jejak kebaikan yang telah ia tinggalkan. Bagi Rahmat, kenangan akan adiknya adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang akan selalu ada dalam hidupnya. Meski rasa kehilangan itu masih sering terasa, ia merasa diberi tugas untuk menjaga dan menyebarkan warisan kasih sayang yang telah ditinggalkan Aisyah. Setiap malam, ketika melihat anjing-anjing liar yang datang ke makam Aisyah, Rahmat merasakan kehadiran adiknya dalam keheningan malam itu, seolah-olah Aisyah tengah tersenyum dari tempatnya yang damai, bahagia melihat kebaikan yang terus berkembang dari benih yang telah ia tanam. Kenangan tentang Aisyah, wanita hafizah yang sederhana, melampaui batas kehidupan dan kematian. Kasih sayangnya tidak hanya meninggalkan bekas di hati manusia, tetapi juga di hati makhluk-makhluk yang pernah menerima kebaikannya. Anjing-anjing yang berkumpul di makamnya adalah saksi hidup dari cinta dan ketulusan seorang wanita yang memahami bahwa kasih sayang adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang tak mampu mengungkapkan rasa terima kasihnya dalam kata-kata. Seiring berjalannya waktu, kisah Aisyah menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang tumbuh dewasa mengingat kisah tentang anjing-anjing yang menjaga makam seorang wanita hafizah, dan mereka menjadikannya pelajaran tentang kebaikan hati yang tidak terikat oleh batasan agama, budaya, atau jenis makhluk. Kenangan tentang Aisyah terus hidup, menginspirasi dan menuntun orang-orang untuk senantiasa berbuat baik tanpa pamrih, sebagaimana Aisyah melakukannya semasa hidupnya. Aisyah mungkin telah tiada, namun kebaikan dan kasih sayangnya akan selalu ada, mengalir dalam hati setiap orang yang mengenangnya. Dan di tengah keheningan malam, di bawah langit yang bertabur bintang, anjing-anjing itu akan tetap hadir di makam Aisyah, menjaga dan menghormati kenangannya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, sebuah kenangan abadi tentang cinta yang tak pernah mati. Kisah Aisyah mengajarkan bahwa kebaikan sejati dan kasih sayang tulus tidak memerlukan pengakuan atau pujian. Kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan memberikan dampak besar pada orang lain dan bahkan pada makhluk hidup di sekitar kita. Aisyah menunjukkan bahwa kasih sayang adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh siapa saja, termasuk hewan-hewan yang mungkin tidak mampu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dari Aisyah, kita belajar pentingnya memberi tanpa pamrih, membantu dengan tulus, dan mencintai tanpa syarat. Meski hidup dalam keterbatasan,
ia tetap membagikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan yang sering kali terlupakan. Perbuatan baik yang kita tanam dengan tulus akan selalu hidup, bahkan setelah kita tiada. Anjing-anjing yang menjaga makam Aisyah adalah simbol bahwa kasih sayang yang tulus akan selalu diingat dan dihargai, tidak peduli siapa atau apa yang menerimanya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh memandang rendah makhluk lain atau membedakan kasih sayang berdasarkan status, bentuk, atau kepercayaan. Kasih sayang kepada seluruh ciptaan Tuhan adalah cermin dari keikhlasan hati dan kebaikan yang murni. Pada akhirnya, kisah Aisyah mengingatkan kita bahwa warisan terindah yang bisa kita tinggalkan di dunia ini bukanlah harta atau nama besar, melainkan kebaikan dan kasih sayang yang abadi, yang akan terus dikenang dan diteruskan oleh orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.